Jika ada yang bilang Veda adalah rider yang benar-benar telah matang di usia yang masih sangat muda, maka kami akan setuju dengan pendapat tersebut. Di mana baru-baru ini, dalam race Moto3 di Le Mans, Prancis, yang diselimuti dengan hujan deras dengan trek licin dan penuh jebakan, Veda Ega Pratama berhasil menunjukkan kematangannya dan juga menahan egonya untuk menghindari tabrakan dengan David Munoz yang jatuh. Akibat ia menghindar, kecepatan pun menghilang, dan dengan cepat ia mundur peringkat hingga menyentuh posisi 14. Sebelum secara gila, dengan kondisi cuaca atau sirkuit yang basah, Veda mampu bangkit untuk pada akhirnya finish di top 4. Ya, meski gagal podium, tapi jelas Veda adalah rookie terbaik di Moto3 musim ini. Setelah race di Thailand, Brazil, AS, dan juga Spanyol yang memberikan banyak pelajaran penting untuk Veda. Di race balapan di Prancis, kami pikir Veda benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap yang telah matang. Kenapa? Karena di situ, Veda benar-benar tahu cara terbaik untuk menghindari crash yang sempat ia alami di Austin, untuk kemudian comeback setelah sempat terpental hingga posisi 14. Jadi, cerita balapnya begini. Minggu sore, 10 Mei 2026, sirkuit Bugatti Le Mans yang ada di Prancis diguyur hujan deras yang membuat aspal licin seperti cermin basah. Akibatnya, balapan Moto3 berubah menjadi arena chaos penuh kecelakaan dan drama. Veda yang mengawali balap di posisi 6 pun harus terpental di posisi 14 akibat menghindari crash di awal balap. Ia melambatkan speed dan itu dimanfaatkan oleh para rivalnya untuk terus menyalipnya. Ya, baru memasuki laps kedua, Veda harus mundur ke posisi 14. Tapi menariknya, inilah yang akan membuat Veda benar-benar spesial. Ya, jadi setelah turun dari lap 1 ke 14, dengan manuver save-nya yang mengutamakan keselamatan demi menghindari crash, di lap 3, Veda mulai stabil, menemukan grip baik pada Honda RW250R dan mulai overtaking rider yang kesulitan di trek basah. Di lap 4, ia sudah naik ke P8, dan memasuki lap 5, Veda naik ke P6, di mana di saat banyak rider keras seperti Kelso, Carpe, dan Morelli, Veda rejoin leading group. Ia bertarung ketat dengan Joao Esteban dan Guido Pini. Dengan di lap 6, ia sudah masuk P4. Veda berhasil overtake dan mengonsolidasikan posisi keempat. Sebelum akhirnya, dari lap 6 hingga finish, Veda bertahan di P4 dengan gap aman. Ia bahkan sempat mengasapi Joao Esteban di P5 hingga hampir 3 detik di belakang. Di balapan ini, Veda juga tidak nekat menyerang podium P3 karena trek masih licin dan resiko crash tinggi. Dalam hal ini, Veda tak mau mengambil resiko tersebut demi mengamankan posisi 4. Veda finish dengan selisih 7,659 detik dari pemenang Maximo Quiles. Namun sekali lagi, hasil ini memberinya 13 poin penting. Total poinnya naik menjadi 50 dan menduduki peringkat P5 klasmen sementara Moto3 2026. Ya, hari itu ada beberapa faktor kunci yang membuat Veda sukses mengunci posisi 4. Pertama adalah keputusan cerdas di awal. Veda rela turun posisi demi survive. Ini menunjukkan maturity racecraft yang dipuji komentator dan Honda Team Asia. Dari P14 ke P4, amazing comeback di wet. Faktor kedua adalah pengelolaan grip dan ban yang brilliant. Di trek basah Le Mans yang sangat licin, Veda unggul di dalam braking dan akselerasi. Ia mengelola ban Honda dengan matang, menghindari area paling basah, dan memanfaatkan slipstream rider di depan. Dan pada akhirnya, faktor selanjutnya adalah mental. Veda tidak panik saat turun ke P14. Ia riding steady, lap demi lap naik posisi, dan di lap akhir fokus bertahan daripada nekat. Ini beda dengan rider muda yang biasanya over agresif dan crash. But, Veda nampak benar-benar matang di situ. Veda tanpa kesalahan. Meskipun sempat turun ke posisi 14, namun di balapan basah, di mana Veda mampu mengakhiri balapan di posisi keempat, banyak pujian didapatkan Veda dari berbagai komentar atau analisis media internasional. Dalam balapan, komentator memuji saat Veda melebar. Disebutkan, look at the maturity from Veda here. He's not forcing it. He's choosing to survive first. Selain itu disebutkan juga Veda completely faultless. Ride from Veda in these conditions, atau riding tanpa kesalahan di track licin Le Mans, terutama pengelolaan grip dan braking. Ya, komentator internasional seperti Matt Britt, Louis Sadabi, dan lain-lain di siaran MotoGP sering highlight Veda sebagai salah satu yang paling impresif di antara banyak crash. Mereka bandingkan dengan rider senior yang nekat dan jatuh, sementara Veda smart racing, rela turun posisi dulu, lalu naik perlahan dengan overtaking bersih. Di mana selanjutnya, Mandalika GP Association menulis, atau akun resmi The Mandalika GP memakai frasa, "What a comeback by Veda." Veda Ega Pratama showed another impressive performance, climbing from P6 to finish strong in P4. Veda mengejar 3 besar klasmen dunia.
Setelah finish heroik P4 di balapan basah French GP Le Mans, Veda Eka Pratama resmi menduduki peringkat kelima klasmen sementara Moto3 2026 dengan 50 poin. Hanya selisih 3 poin dari Alvaro Carpe di P3 dan 2 poin dari Valentin Veron di P4. Momentum ini membuat banyak pihak yakin bahwa Veda memiliki peluang besar untuk masuk 3 besar, bahkan berpotensi menjadi runner-up di akhir musim. Maximo Cuelas memang sedang on fire dengan 115 poin dan sudah 3 kali menang musim ini. Konsistensinya sulit diimbangi saat ini. Namun di belakangnya, persaingan sangat ketat dan fluktuatif. Adrian Fernandez di klasmen 2 punya 69 poin juga kuat. Tapi rider-rider di P3 hingga P7 saling kejar-kejaran dengan selisih tipis. Jika kalian bertanya, mengapa Veda bisa mengejar? Pertama, meski ia rookie, ia punya konsistensi tinggi. Veda sudah mengumpulkan poin di hampir semua race. P5 Thailand, P3 Brasil, podium. P6 Jerez, dan P4 Le Mans, kecuali saat crash di Austin AS. Berbeda dengan banyak rival yang sering crash atau finish di luar top 10, Veda jarang kehilangan poin besar. Selain itu, ia punya performa di kondisi ekstrim. Comeback dari P14 ke P4 di hujan Le Mans menunjukkan Veda semakin matang. Ia kini mampu bertarung di trek basah, salah satu kelemahan rider muda. Dan selanjutnya, rival di atasnya rentan. Carpe, Peron, Morelli, dan Pini sering inkonsisten. Sekali lagi, melihat kondisi saat ini, banyak analis dan netizen menyebut Veda berpotensi finish di 3 besar musim ini. Bahkan runner-up bukan mustahil. So, dengan usia baru 17 tahun, ini adalah musim debut yang luar biasa. Honda Team Asia sendiri semakin percaya diri. Setelah P4 di Le Mans, tim terus mengembangkan motor agar Veda bisa lebih kompetitif di race kering maupun basah. Pada akhirnya, dari sebuah manuver menghindar yang membuatnya terpental ke posisi ke-14 hingga akhirnya melesat kembali ke posisi ke-4 di tengah hujan deras Le Mans. Veda Eka Pratama bukan hanya menyelesaikan balapan, ia menulis cerita kedewasaan seorang juara. Di usia yang baru menginjak 17 tahun, Veda telah menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki rider muda, kemampuan menahan ego. Dan kini, dengan 50 poin di tangan, Veda duduk di peringkat kelima klasmen sementara Moto3 2026. Hanya terpaut 3 poin dari posisi 3 dan 2 poin dari posisi 4. Maximo Cuelas memang masih memimpin dengan keunggulan yang cukup jauh. Namun di belakangnya, persaingan semakin ketat. Veda memiliki segalanya untuk terus mengejar. Konsistensi, mental baja, kemampuan adaptasi di cuaca ekstrim, dan dukungan tim yang solid. Bagi Indonesia, ini lebih dari sekedar hasil balapan. Ini adalah bukti bahwa talenta dari Gunung Kidul bisa bersaing di panggung dunia. Dari Red Bull MotoGP Rookies Cup hingga kini menjadi rookie terbaik Moto3 2026. Perjalanan Veda baru saja dimulai. Veda Eka Pratama telah menaklukkan hujan Le Mans. Kini ia sedang menaklukkan dirinya sendiri dan perlahan menaklukkan dunia. Gaspol terus Veda.